Halo, selamat siang. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bagas Kadi Putra dapat menjumpai Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi aktual dan terkini. Selain informasi utama kami tadi mengenai beberapa objek wisata Kaliurang yang masih ditutup, kami masih memiliki sejumlah informasi utama lainnya untuk Anda. Di antaranya, penerapan protokol kesehatan baru saat masuki kawasan Malioboro. Salah satunya mewajibkan para pengunjung untuk melakukan scan QR Code. Kisah Siti Nurhaliza, mahasiswi perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang sembuh dari virus corona dan berhasil menyelesaikan tugas akhirnya di ruang karantina. Kita ke informasi pertama, saudara. Dengan meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia sejak bulan Maret yang lalu, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja. Hal ini mengakibatkan sejumlah tempat wisata di kawasan Gunung Merapi harus tutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Meski Pemkot Yogyakarta tengah menerapkan masa transisi menuju new normal, beberapa destinasi wisata seperti agrowisata Bumi Merapi, Museum Geologi Gunung Merapi, hingga Taman Kaliurang belum diizinkan untuk beroperasi. Akibatnya, destinasi wisata yang tak pernah sepi dari pengunjung ini sudah tutup dan tak beroperasi sejak 3 bulan lalu dikarenakan pandemi virus corona. Meski begitu, saat ditemui di kantornya, Kepala Seksi Umum PT Anindya Mitra Internasional yang bertanggung jawab atas Taman Kaliurang, Ririn, pihaknya akan menyediakan sejumlah fasilitas seperti wadah cuci tangan, pembuatan banner himbauan pencegahan corona, pembatas antrian loket, serta himbauan penggunaan masker bagi pengunjung wisata. Ririn menambahkan pihaknya menerima dengan baik kebijakan pemerintah untuk membuka kembali destinasi wisata dan akan tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Tempat wisata akan kembali dibuka dengan melihat situasi dan kondisi yang ada serta mengikuti anjuran dari pemerintah. Sementara itu dari kota Yogyakarta, saudara. Pasar tradisional kini menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Semenjak adanya beberapa kasus yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Yogyakarta, menjadikan adanya dilema tersendiri akan penerapan new normal. Lalu, bagaimana persiapan pasar tradisional dalam menghadapi era new normal ini? Dan sejauh mana upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus COVID-19? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pasar tradisional sekarang ini tengah berbenah untuk menghadapi masa transisi menuju new normal, mulai dari penataan pedagang luberan hingga mengatur alur pengunjung di dalam pasar. Namun, di tengah masa pandemi ini, geliat ekonomi diharapkan tetap sejalan dengan penerapan protokol kesehatan. Seperti aktivitas perdagangan di Pasar Demangan yang sudah mulai disesaki oleh para warga. Nampak sudah banyak orang yang mematuhi protokol kesehatan. Namun, ada juga yang mengabaikan himbauan yang sudah ada seperti berkerumunan dan tidak menggunakan masker. Menurut pantauan kami, sejumlah fasilitas seperti tempat cuci tangan juga sudah tersedia dan digunakan dengan baik oleh para pengunjung. Dan kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pedagang ikan di Pasar Demangan mengenai protokol kesehatan dan kesiapannya dalam menghadapi new normal. Seperti itu. Enggak juga ya, alhamdulillah udah pada sadar sih masyarakatnya. Ya kadang ada aja sih 1-2 gitu, tapi kan enggak sesulit gitu, jadi udah pada ngerti. Tuti juga mengatakan bahwa adanya tindakan pengawasan dan himbauan dari dinas agar aktivitas antara para penjual dan pembeli menjadi lebih terkoordinir dan sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau yang sebelum new normal itu kan biasa cuman itu aja ya, sesuai dengan peraturan itu ya harus pakai pemerintah harus pakai masker segala macam, itu jaga jarak gitu. Itu bahkan dari dinas itu setiap hari itu ada yang jaga gitu. Jadi ya untuk ngingetin para penjual, para pembeli gitu. Sementara itu,
Pada tanggal 15 Mei lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jogja meliburkan Pasar Demangan untuk disterilisasi guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan pasar. Iya, emang itu berlaku sampai pernah itu di total libur untuk disinfektan. Untuk pernah jadi sebelumnya itu kan jadi cuman di batas jam berapa terus ada juga pernah itu sampai total nggak boleh jualan semua. Ya kembali semula aja gitu. Kayak yang sebelum pasca ini, pasca Covid ini. Jadi normal gitu. Dengan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dan juga pengawasan dari pemerintah, diharapkan hal ini dapat menekankan angka penyebaran COVID-19. Dari Yogyakarta, Maisin Alfiolita, Yuni Anjarwati, Top News melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Protokol kesehatan ketat diberlakukan di kawasan Malioboro. Setiap pengunjung akan diperiksa suhu tubuhnya serta diwajibkan untuk mengenakan masker dan melakukan scan QR Code atau registrasi digital. Kondisi terkini mengenai kawasan Malioboro akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Top News Yuni Anjarwati. Yuni, selamat siang. Di tengah pandemi ini dan adanya protokol kesehatan di sana, bagaimana kondisi terkini dan jumlah kunjungan ke Malioboro? Ya, selamat siang Bagas dan juga pemirsa. Sekarang saya sudah berada di kawasan Malioboro dan seperti yang nampak di layar kaca Anda bahwa kondisi terkini di kawasan Malioboro terpantau ramai lancar pada hari ini. Dan terkait dengan kunjungan ke kawasan Malioboro sendiri tentu sangat berbeda saat terjadi dan sebelum terjadi COVID-19 ini. Dan menurut pantauan kami, jumlah orang maupun kendaraan yang memasuki kawasan Malioboro sendiri terlihat cukup relatif banyak. Situasi yang sedikit berbeda nampak sebelum Anda memasuki kawasan Malioboro, yaitu terdapat adanya pos penjagaan dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 dari pemerintah kota Yogyakarta sendiri. Nampak di belakang saya terdapat beberapa petugas yang sedang mengukur suhu tubuh dan juga mewanti-wanti para pengunjung untuk selalu menggunakan masker. Tidak lupa para petugas selalu menganjurkan dan mewajibkan para pengunjung untuk mengunduh aplikasi dan juga QR Code saat akan memasuki kawasan Malioboro. Demikian Bagas. Baik, terkait adanya scan QR Code ini, apa yang masyarakat perlu ketahui apabila ingin berkunjung ke Malioboro? Ya, Bagas, apabila Anda ingin memasuki kawasan Malioboro, Anda diwajibkan untuk mengunduh aplikasi yang ada di Play Store dan nantinya akan langsung diarahkan oleh para petugas dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 pemerintah kota Yogyakarta. Dan registrasi digital ini sejatinya untuk melakukan pendataan bagi mereka yang memasuki kawasan Malioboro terkait dengan pandemi virus corona saat ini. Jadi mungkin mereka yang tercatat sebagai ODP maupun PDP yang berkeliaran di kawasan Malioboro dapat langsung terlacak oleh tim tugas. Maksud kami tim gugus tugas penanganan COVID-19 pemerintah kota Yogyakarta. Dan bagi Anda yang memiliki smartphone namun tidak support dengan aplikasi ini, Anda bisa melakukannya Anda bisa melakukan registrasi secara berkelompok. Misalnya mereka yang berlima, Anda bisa melakukan registrasi cukup dengan 1 orang saja. Dan demikian laporan dari Yogyakarta, Yuni Anjarwati, Maisin Alfiolita melaporkan untuk Top News. Kembali ke studio, Bagas. Jadi ada pemanfaatan teknologi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di kawasan Malioboro, begitu ya? Baik, terima kasih Yuni Anjarwati atas laporan langsungnya dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dan sesaat lagi pemirsa, kisah Siti Nurhaliza, mahasiswi perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang sembuh dari virus corona, akan kami sajikan sebentar lagi untuk Anda.
Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan melakukan beberapa pencegahan, di antaranya sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Bila batuk atau bersin, segera tutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, serta gunakan masker. Segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Selalu menjaga jarak aman minimal 1 meter dan hindari kontak langsung dengan penderita demam, batuk, dan sesak nafas. Jaga asupan nutrisi dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan hindari daging mentah. Dan yang terakhir, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat dengan rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Seven TV. Anda masih menyaksikan Top News Siang bersama saya, Bagas Kadi Putra. Ya, saudara, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan virus corona di Indonesia dan di dunia hari ini, 4 Juli 2020. Di Indonesia, jumlah angka kasus COVID-19 ini mengalami peningkatan sebanyak 1.447 kasus, sehingga total kasus yang terkonfirmasi sebanyak 62.142. Ini menjadikan Indonesia berada di posisi 9 dari 10 besar negara di Asia dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak. Dan kita bisa melihat untuk jumlah pasien dalam perawatan terlihat total sebanyak 30.834 orang. Dan pasien yang meninggal sebanyak 3.089 orang, sedangkan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 28.219 orang. Menurut laman covid19.go.id, penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia paling banyak berada di wilayah Jawa Timur dengan total 13.048 kasus dan di DKI Jakarta dengan jumlah 11.961 kasus, lalu di Sulawesi Selatan dengan jumlah 5.559 kasus. Selanjutnya untuk kasus COVID-19 yang berada di dunia, dikutip dari laman worlddomatters.info, saat ini angka kasus COVID-19 di seluruh dunia meningkat menjadi 11.223.159 dengan korban meninggal sebanyak 529.780 dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 6.366.982 orang. Dan berdasarkan peringkat, Amerika menempati posisi pertama dengan jumlah sebanyak 2.891.297 kasus. Lalu disusul Brazil di peringkat kedua dengan jumlah 1.545.458 kasus. Dan di peringkat ketiga ada Rusia dengan jumlah 674.151 kasus. Berita selanjutnya, saudara. Kisah Siti Nurhaliza, mahasiswi perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang sembuh dari virus corona dan berhasil menyelesaikan tugas akhirnya di ruang karantina. Untuk mengetahui perjuangannya melawan virus corona, saat ini kami sudah terhubung dengan Siti Nurhaliza di Berau, Kalimantan Timur. Selamat siang Mbak Siti. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya bagaimana Mbak Siti akhirnya ditetapkan sebagai pasien positif corona? Pada tanggal 16 April aku dinyatakan negatif COVID dan akhirnya aku sempat pulang ke rumah. Tapi di tanggal 19 April aku ditelepon lagi oleh pihak rumah sakit dan dinas kesehatan kalau hasil swab kedua aku tuh bayang-bayang. Akhirnya aku diminta lagi isolasi di rumah sakit. Aku
aku isolasi lagi, dan saat itu tanggal 19 April aku resmi dinyatakan sebagai pasien positif COVID. Baik, jadi berapa lama Mbak Siti dirawat selama di rumah sakit dan juga bagaimana respon masyarakat terhadap Mbak Siti? Aku dirawat di sana totalnya 45 hari ya, jadi sebulan lebih lah, 45 hari. Kemudian aku saat itu dinyatakan sebagai pasien yang sembuh pertama di daerahku. Alhamdulillah, saat itu respon masyarakat setelah aku keluar luar biasa, baik sekali. Aku juga diajak gabung ke gerakan peduli COVID di daerahku, juga diajak gabung proyek-proyek penting mereka. Lalu bagaimana apa yang dialami Mbak Siti ketika sedang dirawat di sana? Aku cuma bisa dengar suara-suara kentang-kenting nih, alat-alat medis, bunyinya dari luar cuma bisa dengar itu, dan terlebih aku cuma bisa dengar teriakan teman-teman yang di sebelah kamar aku itu mau mengakhiri hidup, sudah tidak kuat, sudah tidak tahan, setiap malam, setiap hari menjerit, setiap detik. Hanya itu yang berkecamuk di pikiranku, di otakku. Hanya itu, dan itu yang membuat aku makin sepertinya aku tidak ada harapan deh. Sempat berpikir seperti itu. Jangankan memikir tugasku pada saat itu, memikir mentalku saja waktu itu belum bisa mengontrol dengan baik. Yang membuat aku makin depresi dan terpuruk pada saat itu, ruangannya yang begitu pengap, karena kita benar-benar nggak bisa keluar. Ventilasi itu sama sekali tidak boleh dibuka. Kipas angin itu tidak ada, AC itu tidak boleh dinyalakan, jadi kebayang di ruangan yang paling belakang gelap, terpencil, nggak bisa kedengaran masjid, nggak bisa kedengaran suara apapun. Kalau melihat jendela itu kabur, jendela itu nggak boleh dibuka, tapi ada bolongan sedikit kaca celah untuk kita melihat. Itu aku cuma bisa lihat karena tempatku di dalam ya, rada di bukan di kota rumah sakitnya. Aku cuma bisa lihat hutan dan cahaya, berkas-berkas cahaya yang ya cukuplah untuk penerangan. Lalu bagaimana Mbak Siti akhirnya memutuskan untuk memulai kembali mengerjakan tugas akhirnya pada masa karantina? Nah, ada satu yang membuat aku atau ibaratnya titik balik aku menjadi semangat lagi. Hari pertama puasa itu ada orang yang tidak pernah ketemu aku juga tidak pernah melihat wajahnya, tidak tahu namanya, dan ibaratnya tidak pernah kenal lah. Dan dia juga tidak pernah tahu aku, bahkan tidak pernah tahu pasien-pasien positif di rumah sakit tersebut. Tapi beliau dengan lapang dada, dengan lapang hati, dengan kerendahan hatinya saat itu membagikan atau menyumbangkan lewat perawat yang jaga sebuah Al-Quran, juga sebuah menu buka puasa, padahal mereka tahu kita tidak berpuasa. Itu membuat aku merasa dianggap nih, wah mereka aja berharap, mereka aja ada harapan buat aku, mereka aja semangat, aku tidak. Kendala apa saja yang dialami Mbak Siti ketika menjalankan tugas akhir tersebut? Kendalanya juga cukup banyak, karena di sana tidak disediakan wifi ya, jadi harus pakai kuota internet yang ruangannya di belakang, jaringannya sangat sulit, benar-benar terkendala di jaringan. Juga teman-teman juga pasti tahu kalau menyelesaikan tugas itu pasti kita membutuhkan berkas-berkas pendukung. Nah, berkas-berkasku sendiri itu aku tinggalkan di rumahku. Begitupun dengan berkasku ketika sudah sampai di rumah sakit, itu harus masuknya mengikuti jam-jamnya. Jadi perawat itu saja masuknya sehari cuma 5 kali maksimal, dan untuk dokter sehari sekali masuk ke ruang isolasi kita. Nah, barang-barang yang dititipkan juga mengikuti jam-jam tersebut. Oh ya, saat aku isolasi, aku tidak membawa seragam dari Jogja ke rumahmu. Nggak kepikiran sama sekali, nggak kepikiran bakal sidang di rumah sakit. Nah, aku waktu itu memakai seragam ini, kemeja biasa, kemeja putih, pakai rapi dan sopan. Aku juga minta bawakan alma mater SMA aku dulu. Alhamdulillah warnanya sama, jadi bisa membantu lah aku saat menjalani sidang. Terima kasih Mbak Siti Nurhaliza langsung dari Berau, Kalimantan Timur yang sudah berbagi kisahnya di Top News Siang hari ini.
Ya, saudara, seiring bertambahnya kasus pasien positif corona di Indonesia yang tak mengenal usia baik tua maupun muda, seperti yang dialami oleh Mbak Siti Nurhaliza, mewajibkan kita untuk selalu menaati aturan protokol kesehatan yang ada. Selain menggunakan masker dan juga hand sanitizer, rutinnya mencuci tangan juga efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, berikut akan ada liputan khusus mengenai tata cara cuci tangan yang baik dan benar menurut aturan WHO. Berikut selengkapnya untuk Anda. Halo, nama saya Nadira Rizky Meliani, mahasiswa perawat dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini, saya akan melakukan tata cuci tangan yang benar dan baik menurut WHO. Dan ada singkatannya loh, yaitu tepung selaci put-put, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dikunci, jempol diputar-putar, dan ujung jari dan telapak tangan diputar-putar. Untuk prakteknya, mari ikuti saya. Pertama-tama kita hidupkan air, lalu kita basuh dan matikan. Ambil sabun secukupnya. Telapak tangan 4 kali, punggung tangan 4 kali, kanan dan kiri, sela-sela jari 4 kali, dikunci juga 4 kali, jempol diputar-putar 4 kali, ujung jari dan telapak tangan diputar-putar 4 kali, kanan dan kiri 4 kali. Setelah selesai, kita basuh, hidupkan air, basuh hingga bersih, tidak ada sabun lagi. Setelah selesai, ambil tisu dan matikan air, keringkan hingga sempurna. Nah, pada masa pandemi kayak gini, wajib banget nih cuci tangan karena bisa menjaga kesehatan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini akan ada tips agar tetap bugar dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sesaat lagi untuk Anda. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan melakukan beberapa pencegahan, di antaranya sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Bila batuk atau bersin, segera tutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, serta gunakan masker. Segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Selalu menjaga jarak aman minimal 1 meter dan hindari kontak langsung dengan penderita demam, batuk, dan sesak nafas. Jaga asupan nutrisi dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan hindari daging mentah. Dan yang terakhir, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat dengan rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Seven TV.
Memasuki masa transisi menuju new normal, masyarakat dituntut untuk lebih ekstra dalam menjaga daya tahan tubuh mereka dari virus corona. Nah, salah satu cara untuk menjaga tubuh tetap bugar selama masa pandemi adalah dengan berolahraga. Lalu bagaimana tips agar tetap bugar? Reporter kami Muhammad Fikri telah merangkum tipsnya untuk Anda. Berolahraga adalah salah satu langkah yang cukup efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi bagaimana cara olahraga yang baik dan benar selama pandemi corona ini? Nah, di samping saya sudah ada Mas Bayu selaku instruktur fitness di Yogyakarta. Dia akan memberikan tips berolahraga dan manfaat dari olahraga tersebut. Jadi gini, push up itu untuk melatih otot dada dan tricep. Nah, selain itu di gerakan yang saya berikan dalam video tersebut itu kebanyakan untuk kardio, untuk melatih ketahanan jantung. Nah, jadi kita tuh kemarin kan ada 5 gerakan. Ada 5 gerakan, iya. 5 ya. Nah, kalau nggak salah 5 gerakan ini dilakukan semua, baru istirahat. Misalnya 5 gerakan ini lakuin semua ya, lalu istirahat, lalu lakuin lagi, lalu istirahat lagi, lakuin lagi, istirahat lagi sampai sebanyak 3-4 kali putaran untuk melatih detak jantung dan pembakaran lemak. Itu sangat bagus itu untuk pembakaran lemak dan melatih detak jantung gitu, Mas. Oke. Selain berolahraga, ada nggak sih tips agar tetap bugar, Mas Bayu? Banyak itu, Mas. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, pola istirahat harus dijaga. Kayak nggak boleh begadang, nggak boleh tidur kurang dari 8 jam. Terus yang kedua, kita harus menjaga pola makan. Yang ketiga, kita harus tetap berolahraga. Dan seperti tadi yang saya jelaskan. Oh, berarti yang pertama itu pola tidur ya, Mas ya? Yang kedua pola makan. Betul. Terus yang ketiga tetap berolahraga. Ya, betul. Nah, itu tadi tips tetap bugar dari Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu telah sharing bersama kita tentang menjaga daya tahan tubuh selama virus corona ini. Dari Yogyakarta, Muhammad Fikri melaporkan untuk Top News. Sangat bermanfaat sekali tips tadi ya, saudara. Namun selain tips tadi, kami masih memiliki tips lainnya untuk Anda, yaitu tips belajar online agar efektif dan juga asik. Karena kita tahu bahwa selama pandemi ini mengharuskan para siswa untuk tetap belajar di rumah saja. Namun, banyak siswa yang belum mengetahui bagaimana cara agar belajar online secara efektif. Reporter kami, Prilita Nurmityati di Bali, telah merangkum tips belajar online yang efektif selama di rumah aja untuk Anda. Sebagai upaya penyegah penyebaran COVID-19, mulai tanggal 16 Maret kemarin, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran di rumah saja. Lalu, bagaimana sih pembelajaran yang asyik dan efektif? Nah, di samping saya sudah ada Ibu Yamtina selaku Kepala Sekolah SD Negeri 27 Denpasar yang akan sharing dengan kita bagaimana sih pembelajaran yang asyik dan efektif selama di rumah saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Saya selaku kepala sekolah di salah satu sekolahan negeri di Denpasar, memang banyak kendala yang dihadapi oleh anak-anak
Namun semua itu bisa diatasi dengan cara yang pertama, yaitu sediakan alat atau perlengkapan untuk belajar daring, terutama HP, laptop, itu yang pertama. Kedua, carilah tempat yang nyaman. Karena dengan tempat yang nyaman itu anak akan lebih belajar dengan enak. Kemudian yang ketiga, jauhkan dari hal-hal yang mengganggu kegiatan pembelajaran daring itu. Dan yang keempat, usahakan kalau bisa carilah snack atau minuman di samping biar anak jadinya bisa konsentrasi. Dan yang gak kalah penting lagi, ingat itu 3S ya. Yang pertama yaitu senang, yang kedua semangat, yang ketiga yaitu selalu siap. Jadinya dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda mengikuti daring itu harus selalu siap dan selalu semangat. Nah, itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik Ibu Yamtina, terima kasih atas waktunya sudah sharing sama kita tentang pembelajaran yang asyik dan efektif selama di rumah saja. Dari Bali, Prilita Nurwidiati melaporkan untuk Top News. Selain itu saudara, baru saja Pol Studio bekerja sama dengan Netflix merilis trailer film animasi terbaru mereka berjudul Over the Moon. Film ini disutradarai oleh seorang animator pemenang Piala Oscar bernama Glenn Keane. Film animasi anak Over the Moon menceritakan tentang kisah seorang anak perempuan cerdas bernama Fei yang memiliki ketertarikan terhadap dunia sains. Demi membuktikan keberadaan Dewi Bulan yang sempat diceritakan oleh kedua orang tuanya sewaktu kecil, Fei akhirnya membuat sebuah roket untuk pergi ke bulan. Namun, setibanya di bulan, Fei terlibat dengan misi tak terduga dan menemukan negeri aneh dengan berbagai makhluk bulan yang sangat unik. Film Over the Moon akan menjadi tontonan yang sangat menyenangkan karena kita akan dibawa ke dalam petualangan Fei yang penuh dengan musikal dan hal-hal tak terduga serta kekuatan imajinasi. Selain menjadi tontonan yang seru, film Over the Moon bisa mengajarkan anak-anak untuk berani bereksplorasi. Fei dikisahkan memiliki karakter berani, cerdas, kreatif, peduli, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Meski sampai sekarang belum ada yang kepastian kapan film yang dibintangi oleh Katie Eng, Billy Passu, Robert Ji Siu, dan Ken Jeong ini akan tayang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Top News siang hari ini. Saya Bagas Kadi Putra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Seven TV.